Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 akan memaparkan lembar kerja peserta didik mengenai sistem ekspresi untuk biologi SMA kelas 11, yang dimana LKPD ini telah disusun oleh kelompok 4. Adapun anggotanya akan kami sampaikan pada video terakhir ya. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar, tujuan, dan juga petunjuk penggunaan. Untuk KD pada sistem ekspresi ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekspresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekspresi manusia. Adapun tujuannya, melalui pembelajaran dengan metode saintifik menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, siswa diharapkan dapat menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi penyusun organ ekskresi pada manusia, mampu menjelaskan mekanisme pembentukan urin pada manusia, dan mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi produksi urin. Adapun petunjuk penggunaan LKPD, pertama, mulailah dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Perhatikanlah petunjuk penggunaan LKPD dengan baik. Bacalah materi atau wacana yang disediakan dengan seksama. Baca juga informasi pendukung yang tertulis di sana. Ini berguna untuk menambah wawasan kita. Kemudian, kerjakan instruksi-instruksi yang ada dalam LKPD, karena nanti di bawah ada tugas mandiri dan juga soal-soal ya. Maka, perhatikan instruksi dan kerjakanlah tugas dengan baik. Gunakan juga sumber pendukung yang baik dari buku maupun jurnal ataupun video YouTube atau internet ya, yang dapat membantu sebagai referensi mengerjakan tugas. Kemudian jawablah pertanyaan dengan tepat. Dan terakhir, jika teman-teman mengalami kesulitan dalam memahami materi, instruksi maupun pertanyaan, maka tanyakanlah pada guru. Baik, selanjutnya ada materi atau wacana mengenai sistem ekspresi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, di sini ada materi atau wacana mengenai sistem ekspresi. A. Pengertian sistem ekspresi. Sistem ekspresi merupakan sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup, seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Ekspresi ini merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Manusia sendiri memiliki organ ekskresi yang sangat kompleks dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Organ-organ ekskresi tersebut sangat penting dalam menjalankan fungsinya, seperti mengeluarkan zat sisa-sisa metabolisme, mengatur hemostasi tubuh, dan juga mengatur pH cairan tubuh. Kemudian ada B, organ-organ ekskresi. Nah, organ-organ ekskresi ini terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Yang pertama yaitu ginjal atau ren. Berbentuknya seperti biji buah kacang merah atau kara atau ercis. Nah, ginjal ini letaknya di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal dan fungsinya dalam pembentukan urin. Yang kedua yaitu paru-paru, sebagai organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari respirasi. Yang ketiga ada hati atau hepar, yang berfungsi memecahkan beberapa senyawa yang bersifat racun atau detoksifikasi. Juga menghasilkan anomia, urea, dan asam urat yang akan diekskresikan ke dalam tubuh, ke dalam urin. Yang keempat ini ada kulit sebagai alat ekskresi yang mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti Na+. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk poin C yaitu mekanisme pembentukan urin. Nah, di dalam ginjal ini terjadi serangkaian proses pembentukan urin, yaitu filtrasi ataupun penyaringan, kemudian reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengeluaran. Nah, darah yang masuk ke ginjal mengandung lebih banyak oksigen dan sedikit karbon dioksida. Biasanya darah ini memiliki kadar air, garam mineral, dan produk limbah nitrogen yang lebih besar daripada darah yang meninggalkan ginjal. Kelebihan garam mineral dan limbah nitrogen seperti urea, kreatin, dan asam urat yang tidak berguna lagi bagi tubuh akan dibuang. Nah, berikut video penjelasannya. Do you remember
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proses pembentukan urin. Adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri Muhammad Zodik Najarudin. Saya Nanita Sifadisti. Saya Laila Tutri Mulida. Saya Latifah Hasanah. Dan saya Hana Fida Sulaiman. Proses pembentukan urin terjadi pada bagian ginjal. Satuan unit terkecil dari ginjal ini disebut dengan nefron. Nah, pada proses pembentukan urin terjadi pada 3 tahap. Yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Proses pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang terjadi pada glomerulus. Hasil dari filtrasi adalah urin primer. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini merupakan proses penyerapan kembali dari zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti air, kemudian glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, klorida, dan juga HbO4. Nah, untuk reabsorpsi ini terjadi pada tubulus contortus proximal dan juga di lengkung Henle. Nah, untuk hasil dari reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder. Proses pembentukan urin yang ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi dimulai dari tubulus contortus distal dan berakhir di tubulus collectivus. Hasil pembentukan dari augmentasi disebut urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya terdiri atas ion H+, K+, NH3, kreatin, dan air. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk poin D yaitu faktor-faktor yang memengaruhi produksi urin. Untuk yang pertama yaitu jumlah air yang diminum. Nah, apabila kita banyak minum, maka konsentrasi protein darah akan turun sehingga tekanan koloid protein juga menurun. Hal ini menyebabkan tekanan filtrasi menjadi kurang efektif. Kemudian yang kedua yaitu saraf. Nah, rangsangan saraf renalis menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menuju glomerulus. Akibatnya air dan darah ke glomerulus berkurang sehingga tekanan juga menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan proses filtrasi menjadi kurang efektif. Yang ketiga yaitu hormon antidiuretik atau ADH. Nah, apabila kadar ADH dalam darah naik atau berlebih, maka penyerapan air oleh dinding tubulus meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk akan sedikit. Sebaliknya, apabila kadar ADH dalam darah ini turun atau berkurang, maka penyerapan air oleh dinding tubulus menurun. Hal ini menyebabkan jumlah urin yang terbentuk akan banyak. Yang keempat yaitu kadar garam. Kadar garam yang harus berlebih atau tinggi dikeluarkan dari darah supaya tekanan osmotiknya tetap. Kemudian yang kelima yaitu penyakit diabetes mellitus. Nah, seorang yang menderita penyakit diabetes ini atau kencing manis, pengeluaran glukosa diikuti pula oleh kenaikan volume urin. Kemudian yang terakhir yaitu suhu. Jika suhu internal dan eksternal ini naik di atas normal, maka kecepatan respirasi akan meningkat. Nah, ini akan menyebabkan pembuluh kutanus melebar sehingga cairan tubuh berdifusi dari kapiler ke permukaan kulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu informasi pendukung dari sistem ekskresi. Percaya atau tidak, hati memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Sederhananya, hati bisa tumbuh kembali jika ada bagian dari organ tersebut yang mengalami kerusakan. Uniknya lagi, ketika kamu kehilangan 1/3 atau 2/3 dari bagian liver kamu, bagian yang tersisa akan tumbuh menggantikan bagian yang hilang. Nah, hal inilah yang membuat transplantasi hati donor hidup bisa dilakukan jika terdapat kecocokan genetika. Organ yang satu ini juga berperan dalam memonitor gula darah dan mengirimkan makanan untuk tubuh di saat kadar gula darah kamu rendah. Hebatnya lagi, hati juga berperan memproduksi protein yang penting untuk pembekuan darah dan menghancurkan sel-sel tua dan rusak di dalam tubuh. Dalam melengkapi pekerjaan LKPD ini diperlukan beberapa alat dan bahan, yaitu buku tulis, ballpoint, dan gawai. Tugas mandiri dari sistem ekskresi yang pertama yaitu perhatikan gambar struktur organ ekskresi berikut.
Salah satu proses metabolisme tubuh adalah melakukan proses pengeluaran, yaitu sistem ekskresi. Analisislah struktur dan fungsi organ ekskresi tersebut serta jelaskan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Soal yang kedua yaitu perhatikan gambar proses pembentukan urin di bawah ini. Analisislah proses pembentukan urin pada manusia berdasarkan gambar tersebut serta hubungkan dengan kebiasaan kalian dalam melakukan pola hidup sehat dalam memelihara ginjal. Untuk latihan soalnya, soal yang pertama, tubuh melakukan proses metabolisme. Salah satu proses metabolisme yang terjadi pada tubuh kita adalah terjadi proses ekskresi. Berikut ini adalah proses yang termasuk ekskresi. A. Pengeluaran insulin dari pankreas. Yang B. Keluarnya feses dari anus. C. Pengeluaran saliva dari glandula saliva. D. Pengeluaran air mata dari kelenjar lakrima. E. Pengeluaran CO2 dari paru-paru. Dan soal nomor 2. Perhatikan gambar sistem ekskresi di bawah ini. Nama-nama organ tersebut yang diberi nomor 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan adalah A. Ureter ginjal kandung kemih uretra. Yang B. Ureter kandung kemih uretra ginjal. C. Uretra kandung kemih ginjal ureter. D. Ureter ginjal uretra kandung kemih. E. Uretra kandung kemih ureter ginjal. Soal yang ketiga, perhatikan fungsi organ ekskresi di bawah ini. Yang pertama, tempat penghancur sel darah merah. Yang kedua, tempat sintesis asam lemak. Yang ketiga, mengubah glukosa menjadi glukogen. Yang keempat, tempat penyimpannya vitamin C. Nah, salah satu fungsi hati adalah sebagai organ ekskresi. Berikut ini adalah fungsi dari hati adalah A. Nomor 1 dan 2, B. Nomor 1 dan 3, C. Nomor 2 dan 4, D. Nomor 3 dan 4, E. Nomor 2 dan 3. Soal yang nomor keempat, pada proses pembentukan urin, zat-zat yang terlarut dalam garam, glukosa, urea, asam amino, dan amonia mengalir ke dalam ginjal untuk diproses. Tempat dan proses awal pembentukan urin tersebut adalah A. Filtrasi di glomerulus, B. Reabsorpsi di glomerulus, C. Reabsorpsi di tubulus contortus distal, D. Filtrasi di tubulus contortus proximal, E. Filtrasi di tubulus contortus distal. Dan soal yang terakhir, perhatikan gambar nefron di samping ini. Proses yang terjadi yang ditunjukkan pada X adalah A. Penyaringan plasma darah menjadi urin sekunder. B. Penyaringan plasma darah menjadi urin primer. C. Penyaringan ion-ion dari bahan beracun dalam tubuh. Dan D. Pembentukan urin primer yang siap diekskresikan keluar tubuh. Baik, sekian contoh soal yang dipaparkan oleh saya. Selanjutnya dipersilakan kepada teman saya, Hana. Baik, setelah teman-teman menyimak video penjelasan materi juga soal-soal yang telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, buku-buku ini ataupun jurnal ini dapat teman-teman gunakan sebagai referensi untuk mengerjakan tugas. Baik, sebelum penutupan, ada profil penyusun yang telah membuat LKPD ini. Pertama, saya, Hana Alfida Sulaiman. Kedua, ada Lailatul Tri Maulida. Yang ketiga adalah Tifa Hasanah. Kemudian Muhammad Sadik Panjarudin. Dan terakhir, Nandita Syifa Adisti. Baik, alhamdulillah video pemaparan penjelasan LKPD Sistem Ekskresi Biologi SMA kelas 11 telah selesai. Saya sebagai perwakilan kelompok 4 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan maupun kekurangan dari materi kita.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Saya tutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.